Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kembali bertemu dengan Bu Nina. Kali ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pergerakan nasional? Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Faktor umum lahirnya pergerakan nasional yang pertama itu karena adanya lahirnya politik etis yang terdiri dari irigasi untuk memperbaiki pertanian semua warga Hindia Belanda atau yang kemudian dikenal dengan Indonesia. Yang kedua, migrasi atau yang kemudian terkenal dengan program transmigrasi pada masa Orde Baru, yaitu mendorong perpindahan penduduk sehingga terjadi keseimbangan atau pemerataan jumlah penduduk. Yang ketiga, bagian dari politik etis dan ini yang paling penting, yaitu edukasi, mengadakan pendidikan bagi kaum pribumi. Ingat, ini adalah tokoh penggagas lahirnya politik etis di Indonesia, yang kemudian terkenal dengan trilogi Van de Penter. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut, ini menunjukkan pelaksanaan politik etis di Indonesia, mulai dari irigasi, migrasi, dan edukasi. Politik etis sebagai suatu program yang baik dari pemerintah kolonial Belanda karena memiliki program irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanian orang-orang pribumi, migrasi yang bertujuan agar orang pribumi menjadi tenaga kerja di pulau-pulau lain dan tidak menumpuk di Pulau Jawa, dan edukasi atau dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat Hindia Belanda. Namun pada kenyataannya politik etis itu hanya akal-akalan pemerintah kolonial Belanda. Program irigasi secara dominan hanya mengairi sawah-sawah pertanian milik pemerintah kolonial dan milik swasta asing. Migrasi pun menjadi jual beli manusia untuk diperkerjakan sebagai buruh murah di pabrik-pabrik milik pemerintah Belanda dan swasta asing. Sementara edukasi ternyata pendidikan yang bertujuan untuk mencetak pegawai-pegawai rendahan yang bisa dipekerjakan bagi pemerintah kolonial Belanda. Inilah yang kemudian disebut dengan filantropika kapitalisme. Pemerintah maupun kaum kapital atau mereka yang memiliki modal seperti uang, tanah, dan sumber daya lainnya membuat suatu program yang sekilas sangat pro rakyat kecil. Namun, pada kenyataannya, program tersebut dibuat untuk menguntungkan mereka secara individu maupun secara berkelompok. Nah, sekarang kita lihat apa faktor-faktor khusus lahirnya pergerakan nasional. Yang pertama, ada lahirnya pergerakan nasional dalam bidang ekonomi. Kita tahu selama penjajahan Belanda, pemerintah Belanda melakukan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap masyarakat pribumi. Yang kedua, institusi ekstraktif, monopoli ekonomi, sosial, politik yang dikuasai oleh orang-orang pemerintah kolonial, investor asing, dan investor swasta, serta orang-orang pribumi yang mendukung pemerintahan kolonial karena mereka mendapatkan kesejahteraan sebagai balasan atas segala dukungannya. Kesenjangan ekonomi pada masa penjajahan Belanda ini nampak pada gambar berikut. Coba kalian perhatikan bagaimana kehidupan orang-orang golongan atas yang didominasi oleh golongan Eropa, sementara kalian lihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pribumi yang jauh kondisinya lebih rendah, sangat-sangat rendah dibandingkan dengan masa bangsa orang Eropa. Yang kedua, latar belakang pergerakan nasional secara politik. Romantisme sejarah.
keinginan merdeka, berdaulat seperti masa-masa kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam sebelum mengalami penjajahan Belanda. Ingat dulu sebelum kedatangan orang Belanda, bagaimana besarnya kehidupan bangsa Indonesia yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit pada masa kerajaan Hindu-Buddha, termasuk kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kesadaran bahwa kemerdekaan adalah modal utama untuk membangun politik, ekonomi, sosial, budaya yang berdaulat, independen, tanpa campur tangan dan tekanan bangsa lain. Sekarang kita lihat karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pasca 1908. Ingat, sebelum 1908, bangsa Indonesia pun melakukan perlawanan melawan penjajahan Belanda dengan taktik dan strategi yang berbeda. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana perlawanan setelah tahun 1908. Program edukasi oleh pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga kerja murah ternyata di sisi lain justru membawa dampak positif, yakni melahirkan golongan terpelajar atau cendekiawan orang-orang pribumi yang menjadi pemimpin dalam pergerakan melawan imperialisme dan kolonialisme Barat. Ini coba kalian perhatikan sekolah-sekolah di zaman Belanda, bisa kalian perhatikan lebih seksama. Ini gambaran pendidikan pada zaman penjajahan, di mana kaum pribumi mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, ciri dari perlawanan setelah tahun 1908 bersifat nasional. Artinya, kesadaran nasional yang mengacu pada kenyataan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bertekad untuk bersatu berjuang bersama dalam rangka membentuk satu bangsa yang merdeka bernama Indonesia. Kemudian perjuangan menggunakan jalur organisasi. Ingat, pada waktu itu muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo. Lembaga pendidikan menjadi tempat pertemuan seluruh pemuda dari berbagai daerah. Belajar dari sejarah, meninggalkan perlawanan menggunakan senjata, dan milih-milih berjuang melalui organisasi. Tujuan mereka melalui perlawanan setelah tahun 1908 adalah Indonesia merdeka. Melalui beragam organisasi yang ada, semuanya memiliki satu tujuan untuk Indonesia merdeka. Yang kemudian, visi dan misi ini disebarkan melalui tulisan di surat kabar, di media untuk mengedukasi masyarakat tentang cita-cita Indonesia merdeka. Kalian simak, kalian perhatikan perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908 dan sudah tahun 1908. Yang pertama, kalau sebelum tahun 1908 dipimpin oleh raja, bangsawan, atau tokoh agama. Yang kedua, bersifat kedaerahan atau lokal. Yang ketiga, perjuangan dilakukan dengan perang. Yang keempat, berfokus pada pemimpin karismatik. Yang kelima, bersifat reaktif dan spontan. Sementara, perjuangan setelah tahun 1908 yang pertama dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar, bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Yang ketiga, perjuangan dengan cara non-militer seperti diplomasi, musyawarah, menulis di media massa, dan mogok kerja. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan kaderisasi, regenerasi, dan pembaruan. Dan yang terakhir, memiliki visi misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.